izin Pak RW, Pak RT. Izin. Pak MC ngeri kali MC malam. Udah boleh nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan hambanya Allah yang insyaallah selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat pula kita kepada Rasulullah dengan bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelumnya yang sama-sama kita hormati, kami hormati Bapak RW, yang sama-sama kami hormati Bapak Ketua RT, yang sama-sama kita hormati Ketua Masjid ataupun Musola, pengurus masjid ataupun musola, tokoh masyarakat, dan Bapak Ibu siapapun yang hadir pada malam hari ini. Semoga kita semua termasuk daripada golongan hambanya Allah yang selalu bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada Abang MC, Abang Yasin. Ini teman kecil saya Bapak Ibu. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk kami bertemu kembali waktu sudah besar. Baiklah Bapak Ibu, mungkin tadi Abang MC ataupun Abang Yasin ada menyampaikan bahwasanya pengisi tausiah ataupun acara pada malam hari ini itu Al-Ustadz Zulqadri bin Tengku Abdurrahman. Mungkin banyak daripada kita yang belum mengetahui siapa sih Ustadz Zulqadri, apa sih profesinya, dan beliau ini seperti apa sih di Kota Batam, mungkin seperti Bapak Ibu. Jadi izin sedikit saya membantu menjelaskan agar nanti ketika beliau mengisi ceramah tidak menjelaskan tentang profil beliau terlalu panjang lagi Bapak Ibu. Al-Ustadz Zulqadri bin Tengku Abdurrahman adalah seorang pembina di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Batam yang bertempat di Kapling Nongsa, Sambau Bapak Ibu, Seraya. Apakah hanya itu? Bukan hanya itu Bapak Ibu. Beliau alhamdulillah dititipkan ilmu pengobatan di Kota Batam Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah beliau berprofesi sebagai peruqyah, wabil khusus mengobati penyakit zahir ataupun batin, medis ataupun non medis Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah mengobati dari berbagai negara, salah satunya ada India, Singapura, dan terakhir bulan kemarin ada dari Malaysia Bapak Ibu. Dan ada berbagai macam lagi negara tetangga. Banyak orang bilang ruqyah itu identik dengan mengusir jin ataupun setan Bapak Ibu. Sebenarnya tidak semenyeramkan itu Bapak Ibu. Selain pembina dan peruqyah, alhamdulillah Al-Ustadz Zulqadri bin Tengku Abdurrahman di setiap malam Jumat dan di malam Minggu beliau mengadakan kajian rutin di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin Bapak Ibu di Kapling Nongsa, Sambau. Siapa tahu Bapak Ibu mau intip-intip kajiannya bisa melalui YouTube, di Facebook ataupun di TikTok. Dan alhamdulillah sekarang ada di platform terbaru kita sedang naik daun, yaitu di YouTube. Siapa tahu Bapak Ibu mau ngecek kan, sesekali ngecek kajian Majelis Nurul Yakin Batam Bapak Ibu. Menyambung daripada ruqyah tadi Bapak Ibu, di sana juga kami menyediakan mihrab di Pondok Pesantren Majelis Nurul Yakin, mihrab karamah yang ditujukan untuk ketika umat Rasulullah ada mengalami masalah, penyakit, masalah pribadi ataupun keluarga. Di sana kami menyediakan mihrab yang dipergunakan untuk kita berdoa ataupun bermunajat. Dan alhamdulillah juga sudah dikunjungi dari berbagai negara. 90% alhamdulillah hasilnya positif Bapak Ibu. Tak kurang daripada itu Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu lihat di sebelah kiri kita ataupun sebelah kanan Bapak Ibu, di sana ada produk-produk yang diproduksi langsung dari Al-Ustadz Zulqadri bin Tengku Abdurrahman, yang mana lagi-lagi untuk membantu ataupun memudahkan umat Rasulullah yang mempunyai penyakit dan keluhan dalam masalah hidupnya Bapak Ibu. Di situ ada air mineral ruqyah, ada madu ruqyah, ada parfum ruqyah yang alhamdulillah sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan wabil khusus ayat ruqyah. Yang perlu kami tekankan mungkin kepada Bapak Ibu semua, di sini kami bukan bermaksud berjualan sama sekali Bapak Ibu, melainkan kami mengajak Bapak Ibu berinfak
melalui produk-produk tersebut. Karena ada 3 keunggulan ketika kita semua berinfak melalui produk tersebut. Keunggulan yang pertama adalah ketika kita membeli produk tersebut sama dengan kita juga mendapatkan produknya. Jadi 1:1. Ada yang diberikan, ada juga yang kami berikan. Keuntungan yang kedua, apabila Bapak Ibu mengalami penyakit, insya Allah produk tersebut akan menjadi wasilah untuk kesembuhan ataupun obat Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu tidak sakit, produk tersebut juga sebagai vitamin ataupun sebab energi untuk semangat beribadah. Dan keunggulan yang terakhir, ini yang sama-sama ingin kami wujudkan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membeli produk tersebut sama dengan berinfak, karena hasil dari penjualan tersebut untuk pembangunan pesantren Majelis Nurul Yakin, rumah sehat, dan satu lagi yang paling khusus untuk membantu umat Rasulullah Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu melihat yang menjaga stand ataupun produk ada remaja, yang megang kameramen ada remaja, yang mengatur live streaming di dalam juga ada remaja Bapak Ibu. Jadi kami di sini mempunyai visi dan misi yang didampingi oleh Al-Ustaz Zulkifli bin Abdurrahman, bagaimana merangkul anak-anak muda Kota Batam agar tetap bisa bermain, bisa menyalurkan hobinya, tetapi juga tetap tidak meninggalkan ibadah Bapak Ibu. Cek. Boleh lanjut Bapak Ibu ya? Izin Bapak Ibu. Mungkin tadi Bapak Ibu dengar ataupun lihat ada remaja yang di stand, ada yang di kameramen, ada yang di live streaming Bapak Ibu. Itu adalah salah satu visi Al-Ustaz Zulkifli bin Abdurrahman yang mendampingi kami semua. Bagaimana anak-anak muda di Kota Batam ini bisa menyalurkan hobinya, bisa tetap bermain, tetapi tetap tidak meninggalkan ibadah ataupun agama Bapak Ibu. Jadi kebetulan kami pada malam hari ini Allah mudahkan untuk bersilaturahmi di kampus tengah. Kami mungkin mohon izin kepada Pak RT, RW, kami berusaha untuk merangkul anak-anak muda di Kota Batam, ya Pak, agar kami bisa mudah merangkul anak-anak muda di Kota Batam. Ada satu pesan daripada guru kami, Al-Ustaz Zulkifli bin Abdurrahman. Beliau menyampaikan, apabila kita datang ke suatu tempat, wabil khusus tempat itu diberkahi seperti tempat ini, musola ataupun masjid, hendaklah kita memberi kesan, wabil khusus kesan yang positif. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kami Allah mudahkan untuk bersilaturahim di sini. Mungkin izin kepada perwakilan Bapak pengurus masjid, ada yang ingin sedikit kami berikan sebagai kenang-kenangan. Mungkin boleh ada perwakilan Bapak pengurus masjid ataupun musola, ada yang ingin diberikan daripada pondok pesantren Majelis Nurul Yakin Batam. Ada mungkin Abang Yasin, boleh Pak? Ada yang ingin diberikan dari pondok pesantren Majelis Nurul Yakin Batam kepada pengurus, boleh izin kesediaannya, boleh ya? Izin Bapak Ibu ya, boleh izin itu ada yang ingin diberikan. Iya Bang. Izin Pak RW, PRT izin. Baik. Baik Bapak Ibu, mungkin sedikit menjelaskan agar tidak timbul pemikiran yang lain Bapak Ibu. Tuan Guru kami memesankan apabila kami datangi suatu tempat, wabil khusus tempat itu diberkahi seperti musola ini, hendaklah kita memberi kenang-kenangan ataupun kesan yang manis ataupun positif. Semoga insya Allah dengan apa yang mungkin bisa kami berikan, silaturahmi kita, ukhuwah kita akan terus berjalan dengan erat Bapak Ibu yang amin ya rabbal alamin. Dan kami pun ingin menjelaskan ataupun menginformasikan bahwasannya dalam 2 bulan ke depan kami sedang mengadakan safari dakwah Bapak Ibu dari masjid ke masjid, wabil khusus masjid yang ada di Kota Batam.
dalam rangka tadi salah satunya untuk merangkul anak-anak muda Batam agar tetap bisa bermain, menyalurkan hobi dan tetap ingin beribadah Bapak Ibu. Mungkin bagi Bapak Ibu ada masjid-masjid yang ingin kami kunjungi untuk safari dakwah, mungkin bisa menghubungi kami Bapak Ibu. Mungkin ada pesan tadi Bapak Ibu yang disampaikan oleh Ustaz melalui saya di Bapak Ibu. Alhamdulillah ketika kami mengunjungi suatu tempat, kami dibawa hadiah Bapak Ibu ataupun oleh-oleh. Nanti izin mungkin kepada Bapak pengurus ataupun kepala masjid, anak-anak kalau boleh jangan pulang dulu karena semua nanti mau dibagi hadiah sama Ustaz Zulkadri bin Abdurrahman. Izin Pak RT untuk membagikan hadiahnya nanti ketika Ustaz selesai tausiah. Mungkin satu pesan terakhir yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu, bukan bermaksud menggurui, bukan pula bermaksud mengajari. Al-Ustaz Zulkadri bin Abdurrahman ialah seorang mursyid, adalah sanad keilmuannya insyaallah sampai dengan Rasulullah, dan beliau lahir daripada garis keturunan ulama, yaitu ulama Aceh. Bukan bermaksud menggurui ataupun mengajari, bahwasanya apabila ada pewaris Rasulullah ataupun ulama datang ke suatu tempat, maka dapat dipastikan tempat tersebut akan ditambah keberkahannya Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu mungkin yang selesai nanti Ustaz tausiah dan berkonsultasi, berfoto ataupun mengambil keberkahan daripada berkah yang beliau bawa, silahkan nanti bisa menemui kru-kru, abang-abang remaja atau langsung bisa menemui Ustaz Bapak Ibu. Alhamdulillah pada malam hari ini kami dimudahkan untuk bersilaturahim di sini. Semoga insya Allah dengan datangnya kami di sini, ukhuwah persaudaraan kita akan semakin erat Bapak Ibu semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mewakili Pondok Pesantren Majelis Nur Yakin Batam. Apabila ada kesalahan daripada lisan ataupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Mungkin saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Arga atas sambutannya. Kemudian memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti, yaitu tausiah dengan tema mewujudkan literasi berakhlak mulia melalui sholat, yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Zulkadri bin Abdurrahman. Kepada beliau kami persilakan. YouTube, TikTok, Facebook. Izin ya Pak. Oh jangan gitu. 34 ya. Izin ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam kurang semangat nih. Kedinginan agak kurang niat Bapak-Bapak. Angin terlalu kencang. Mungkin saya awali dengan pantun untuk mengulang ucapan salam. Boleh Bapak-Bapak? Jalan-jalan ke Penyengat, tak lupa mampir ke rumah saudaranya Bang Arga. Siapapun yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu masuk surga cepat atau lambat? Cepat atau lambat Bapak Ibu? Lambat aja ya kan?
nanti masuk surga lagi. Amin. Mudah-mudahan doa saya semoga Bapak Ibu semua insya Allah masuk surga, dikumpulkan bersama Rasulullah, di akhirat nanti diizinkan melihat wajah indah Rasulullah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi yassir wa la tu'sir. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama tentunya mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat Allah yang Allah telah tunaikan kepada kita. Namun kita sebagai hamba yang lemah kurang bersyukur terhadap nikmat yang Allah beri. Yang ada hanya mengeluh, yang ada hanya merasa diri paling hebat, yang ada selalu merasa ketika melakukan sesuatu adalah dirinya yang melakukan, padahal tanpa izin Allah kita tidak bisa melakukan apapun. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan insya Allah semoga kita semua termasuk daripada golongan hamba-Nya Allah yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salat beriring dengan salam, marilah kita sanjung sajikan hadirat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah semoga kelak di yaumil akhir kita mendapat syafaat Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati alim ulama, tokoh masyarakat Kampung Tengah, para imam masjid, para masyayikh, para ustaz, ustazah, alhamdulillah kehadiran Ustaz Ahmadi. Lalu kemudian yang kami hormati Bapak RW, Bapak Ki Agus Muksin, alhamdulillah kita jumpa lagi Pak. Dan yang kami hormati Bapak RT, salam kenal Bapak Zulfadri bin Abdurrahman Al-Fakir. Berdiri sini tidak ada maksud untuk menggurui, hanya mengingatkan diri yang lemah ini Pak. Dan lalu yang kami hormati Ketua DKM ataupun pengurus Musholla Al-Hidayah yang telah mengundang kami. Atas izin Allah kami hadir ke sini semua atas izin Allah. Dan yang kami hormati orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir, adik-adik, kakak-kakak yang tak dapat kami sebutkan satu persatu namanya. Yang besar tak dapat kami boglar, yang kecil tak dapat kami sebutkan nama. Doa kami semoga semua umat Rasulullah diberkahi umurnya, rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelum saya menyampaikan materi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam Al-Qur'an, "Atii'u Allah wa atii'ur Rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan ulil amri, pemimpin. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tugas kita senantiasa mendoakan pemimpin kita, bukan menyalahkannya ataupun memfitnahnya. Kita harus senantiasa mendoakan pemimpin. Contohnya Pak RW, Pak RT, doakan terus dan kita support. Kadang-kadang Bapak Ibu dalam hidup ini kita hanya pandai menyalahkan, tetapi kita tak ada buat Bapak Ibu. Orang Jawa bilang jarkoni, bisa berkata tak bisa melakoni. Melayu cakap, pandai bercakap, tak ada buat. Coba kita pikir-pikir. Contoh nih kita warga ya. Kok gitu nih Pak RW, kok gitu nih Pak RT.
Coba kita pikir-pikir, kenapa kita nggak dipercaya Allah jadi RT sama RW? Ya, semua itu Allah percaya gitu. Jadi contoh misalkan kita mungkin belum dipercaya, maka kita gunakanlah diri kita yang mungkin masih banyak salah, yang belum pantas, usaha perbaiki terus. Nah kepada orang lain doakan. Umat Rasulullah itu ketika melihat orang lain salah, yang pertama dia mengingatkan kalau mampu. Kalau tidak mampu, mendoakan, bukan menyalahkan. Lalu Bapak Ibu, yang sering terjadi dalam hidup ini Bapak Ibu, ketika kita menghadiri suatu tempat, ini bukan maksud mengajari ataupun menggurui Bapak Ibu, tapi kesadaran. Karena ilmu agama, tausiah adalah siraman rohani. Kadang-kadang Bapak Ibu kita diundang ke suatu tempat, kita nggak ada di tempat itu Bapak Ibu. Mohon maaf karena dia dikasih materi ya kan, mewujudkan generasi berakhlak mulia melalui sholat. Mohon maaf, seribu maaf Bapak Ibu. Gadget Bapak Ibu, ini merusak akhlak Bapak Ibu. Ini merusak akhlak. Guru saya juga kalau kita ingin menghargai, hargailah orang lain. Maka setiap orang yang berbicara maka kita mendengarkan. Agar supaya nanti ketika kita berbicara didengarkan. Kalau kita ingin dimuliakan maka muliakan orang lain. Kalau Al-Quran mengatakan di ahsantum di anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik maka perbaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Mohon maaf saya hanya mengingatkan apabila ada salah, mohon maaf karena umat Islam bersama saudara saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Ini Bapak Ibu seperti yang saya katakan. Terkadang kita ketika pergi ke suatu tempat, tetapi kita tidak ada di tempat itu. Contoh misalnya, kita diundang acara sambilan sini, misalnya kita dari sini, tapi kita ada di rumah. Yang lebih parah tadi, yang saya bilang gadget merusak akhlak Bapak Ibu. Kita lagi contoh ketika contoh pembacaan kalam ilahi dari suci Allah, kita ngobrol Bapak Ibu. Kata Rasulullah, kata para ulama, ketika ayat Al-Quran dibaca Bapak Ibu, maka kita dilarang untuk berbicara. Tetapi apa yang kita lakukan? Dengarkan. Agar apa? Agar supaya mendapat rahmat Bapak Ibu. Ketika kita berbicara Bapak Ibu, ketika lantunan ayat Al-Quran dibaca, mohon maaf beri maaf. Kata Rasulullah, orang yang berbicara ketika ada suatu majlis, ketika dia dibacakan kalam ilahi, mohon maaf kepalanya di akhirat akan diganti menjadi kepala bagi Bapak Ibu. Mungkin kalau tidak tahu dimaafkan. Maka dalam hal ini ketika besok kita baca, ketika baca Al-Quran, dibaca Al-Quran seperti hadis, jangan ada yang kritis Bapak Ibu. Dengarkan dua orang agar dapat rahmat. Jika Bapak Ibu jahat dalam rangka Allah, manusia Bapak Ibu semakin dia dimuliakan, semakin sombong dalam manusia. Contoh misalkan saya, mursyidlah, ulama, segala macam sombong. Maka kalau saya tidak sadar, saya tidak pelajari tasawuf, nah perbuatan saya ini bersoal. Makanya contoh misalkan nih, saya misalnya di situ orang ada apa ya, ustaz. Sesuatu ketika saya diundang dalam acara, ya gitu, dalam acara misalnya saya diundang menjadi tamu undangan. Lalu di situ ada komisi tausiah ustaz juga. Tugas saya adalah mendengarkan ustaz itu. Sebelum saya mendengarkan jabatan ustaz saya lepas dulu. Saya menjadi jamaah untuk mendengarkan ustaz. Makanya kadang-kadang orang itu bawa jabatan kemana-mana Bapak Ibu. Ustaz terus itu. Ke toilet ustaz. Akhirnya kalau nggak disebut namanya tersinggung. Itu yang kayak di sana di punggung kalian. Jadi kan insya Allah. Ya kan Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu sedang mengadakan salah satu dakwah ini tempat ke-5. Lalu kemudian Bapak Ibu kami diajarkan guru kami jangan mencari kehidupan dalam agama, tapi hidupkanlah agama. Ketika kita menghidupkan agama, maka Allah akan menghidupkan kita Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan contoh dari saya itu ya,
Pak RT tadi ada sampaikan ada pembagian sembako. Saya juga mau ikut Pak RT gitu ya. Karena yang dibagi itulah yang dibawa mati Bapak Ibu. Nah, pembangunan masjid ini kan kita kerja. Per kakak itu 100.000 aja per kakak per bulan siap masjid ini Bapak Ibu. Itulah yang kita bawa mati. Tapi kita bakhil, pelit. Yang kita makan jadi kotoran. Yang kita simpan jadi rebutan, warisan namanya. Yang kita sedekahkan itulah amal kita. Itulah yang namanya kita Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ilmu manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Yang tidak tahu terbagi lagi menjadi dua golongan. Golongan pertama dari yang tidak tahu. Dia itu tidak tahu. Tetapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau diberitahu dia tidak mau tahu. Kenapa? Karena dia menganggap hanya dirinya lah yang paling tahu. Ini disebut orang yang sok-sok. Makanya jangan sok-sok. Kalau mau tahu cari tak? Berarti kalau cari tahu akhirnya tahu baru disebut orang yang banyak yang sok-sok tahu Bapak Ibu. Tapi insya Allah sini nggak ada. Amin ya Rabbal. Ingat Bapak Ibu, kita di sini sama-sama duduk bareng. Hati kita tidak ada yang tahu. Allah Subhanahu wa taala Sami'. Allah Maha dengar. Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Allah Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Allah Maha mengetahui. Contoh nih misalnya ini santri saya kan gitu. Dia di dalam hatinya misalnya, cikgu macam betul aja. Saya nggak tahu, Allah tahu. Lah kalau dia takut sama Allah, dia nggak berani kayak gitu. Lah kalau kita kayak gitu berarti kita nggak takut sama. Makanya jangan macam-macam simpan dalam hati. Kenapa? Karena Allah selalu memandang hati kita. Karena ketakwaan itu terletak pada hati. Dan akhlak juga itu tergantung hati kita Bapak Ibu. Dalam kitab tasawuf disampaikan di dalam diri manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baik pula seluruh jasad. Apabila daging itu buruk, buruk pula seluruh jasad. Apa itu segumpal daging itu? Qalbu, hati. Kalau hati orang dah baik, maka perbuatannya akan baik. Mulutnya baik, pikirannya baik, pandangannya baik, semua baik Bapak Ibu. Maka jagalah hati, jangan kita nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini, cahaya ilahi. Golongan kedua dari yang tidak tahu, dia itu tidak tahu, tetapi dia tahu bahwa dia tidak tahu. Maka orang-orang seperti ini mencari tahu. Inilah golongan-golongan calon-calon penjemput hidayahnya Allah. Hidayah tak akan pernah didapatkan oleh seseorang sebelum orang itu mengalahkan dirinya sendiri. Tidak ada yang berbahaya di luar kita Bapak Ibu. Yang berbahaya adalah diri kita sendiri. Lalu siapa yang disebut orang yang tahu? Orang yang tahu itu para rasul, para nabi. Lalu ada keterangan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah diwarisi ilmu para rasul dan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu. Mungkin saya sapa dulu ibu-ibu. Bu. Nanti kalau saya bilang, "Bu, iya," gitu boleh ya? Bu. Kurang semangat ya. Bu. Ibu-ibu. Nah, gitu ya, bareng-bareng ya. Bu. Ibu-ibu. Ibu mau dapat hadiah enggak? Mau dapat hadiah? Oke, sebelum saya melanjutkan materi, insya Allah saya nggak akan di sini saya nggak cerita tentang perjalanan, tapi saya ceritakan tentang sholat Bapak Ibu. Ya kan gitu. Dengan sholat itu insya Allah akhlak kita akan mulia Bapak Ibu. Contoh misalkan saya ceritakan nih tentang perjalanan Rasulullah Isra Mi'raj, mungkin setelah acara boleh tanya. Isra saya jelaskan secara detail sampai subuh Bapak Ibu. Tapi kalau di sini kan ada punya aktivitas ya. Nah,
Mi'raj itu kayak mana? Perjalanan spiritual Bapak Ibu. Nah, di sini kita akan membahas ketika kita sholat udah benar apa belum? Nah, nanti kita bahas. Tapi sebelumnya saya mau bilang dulu, dengar suara saya Bu ya? Alhamdulillah. Ibu-ibu mau dapat hadiah nggak? Tunjuk tangan yang mau dapat hadiah. Ya Bu, boleh maju depan Bu. Izin. Iya. Enggak mau ya? Udah, saya serius, saya bawa hadiah. Iya, boleh, adik itu boleh. Ayo. Adik. Ya Allah. Ibu-ibu ada yang mau hadiah serius ya? Dulu Bu, Ibu izin boleh berdiri, izin. Oke, boleh berdiri, ya. Oke, boleh berdiri ya. Mohon maaf, ada mic nggak? Nama Ibu siapa gitu? Ya, nama Ibu. Assalamualaikum. Ibu Dwi. Ibu Dwi. Oke, ini contohnya Bu ya, ini contohnya, ini hadiahnya nih. Ibu Dwi kan di situ tuh. Hadiahnya di sini. Kita misalkan hadiahnya di sini. Ibu Dwi nggak datangnya hadiah, nggak datangnya ke sini. Hadiah nggak? Enggak. Kalau Ibu datang, nah izin Ibu datang sini kalau mau dapat. Boleh. Ibu datang sini Bu. Nah, ini sini dulu. Oke. Nah, izin Bu sini Bu ya. Mohon maaf, Ibu udah punya suami kan? Sudah. Ada di sini? Ada. Izin Bapak, saya juga izin deh, Abang, ini istri saya, Bapak. Ya kan itu, izin ada. Oke. Nama Ibu tadi Ibu? Dwi. Oke, Ibu Dwi. Tapi jawab satu pertanyaan saya. Boleh. Oke. Suku apa yang ada di seluruh Indonesia? Suku Jawa. Kurang tepat Bu. Ada pulau yang suku Jawa nggak ada di pulau itu. Suku Baduy. Kurang tepat Bu. Nyerah. Suku berapa? Ibu saya bantu boleh? Boleh. Ibu tanya saya dan saya jawab. Kalau saya benar, Ibu dapat hadiah. Maksudnya Ustaz? Pertanyaan dibalik gitu. Contoh nih saya tanya, Ibu kan kurang tepat nih jawabannya. Nah, sekarang Ibu tanya pertanyaan saya yang jawab pertanyaan saya sendiri nanti. Ketika saya benar, Ibu dapat hadiah. Nah, pertanyaannya tak ingat nggak tadi? Iya. Apa tuh? Sebutkan nama suku yang tidak ada di Bukan suku apa yang ada di seluruh Indonesia? Suku apa? Suku apa yang ada di seluruh Indonesia? suku apa yang ada di seluruh Indonesia, Ustaz? Suku Ripi, Bu. Ya, Ibu mau dapat hadiah, mohon izin Bapak Ibu ya. Saya setiap ceramah saya nggak cari duit. Saya bilang ketika kita menghidupkan agama, Allah tuh maha kaya, Al-Ghani, maha kaya gitu. Ibu mau dapat duit apa sembako Bu? Gak boleh Bu. Saya nggak bilang, Ibu yang ngaku ya. Ibu mau duit apa sembako? Kalau duit pilih satu aja. Iya. Iya, ya, tanya. Bismillah, mungkin untuk saat ini kami lebih membutuhkan uang. Uang. Oke, Bu pilih satu aja Bu, satu aja. Silakan Bu. Oke Bu, karena Ibu pilih duit, Ibu juga dapat sembako. Ya. Amin. Amin. Oke, makasih Bu. Terima kasih kembali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan dibawa Ibu. Ya. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah berpikir Bapak Ibu. Atas izin Allah Bapak Ibu, bukan sombong Bapak Ibu, saya punya sertifikat psikolog master Bapak Ibu. Saya hari-hari ini ngobatin orang Bapak Ibu ya. Ngobatin orang itu kan ngobrol-ngobrol doang. Bukan contoh haji. Kadang-kadang orang ruqyah itu dalam pikir dia ada jin lah. Pernah kan Bapak Ibu kan, saya kan ruqyah rumah orang. Dibilang rumahnya panas sekali. Pas saya datang Bapak Ibu, dibilang situ ada jin lah segala macam. Saya datang, rumahnya itu minimalis. Nah, kan? Minimalis itu kan nggak ada ventilasi udara ya. Terus saya tengok di situ kan gitu. Saya tengok ada nggak jin? Nggak ada saya tengok. Terus Ustaz, kami di kepanasan tenang setiap malam katanya. Saya bilang lah kan Bapak Ibu, jin di rumah ini itu biar dia pergi, ibu beli AC. Kalau nggak syah, Panasonic. Dicoba lah pula kan gitu. Seminggu kemudian saya tanya lagi, panas nggak rumah ibu? Nggak, ada pergi gara-gara Panasonic lagi. Sebenarnya setan-setan itu kita pikir kita. Cobalah Bapak Ibu. Di Indonesia itu setan-setan, hantu-hantu itu kan difabel ya, cacat. Suster ngesot kan cacat. Kuntilanak kakak-kakak yang nyangkut di atas pohon nggak tahu saya turun. Tuyul anak kecil yang tangan orang tuanya, dia pergi ke mall nih orang tuanya. Tapi lupa dia, itu ada lagi pocong lompat-lompat itu. Pocong tuh mau minta tolong, suruh lepas, dia ada cerita terus. Jadi Ada lagi Bapak Ibu, katanya Bundurwo. Bundurwo itu nyari betok. Kan rambutnya panjang, nyari bersop kan gitu. Nah makanya kalau ada di sini abang-abang yang bebersop, kalau ke Bundurwo, sini main ke bebersop saya, biar saya gunting gitu. Ya kan Bapak Ibu. Nah jadi gini nih, ayolah kita berpikir. Saya cuma mau bilang satu hal Bapak Ibu. Ketika kita pergi ke suatu tempat, wabil khusus tentang macam-macam agama, harus ada satu ilmu yang kita bawa, lalu kita amalkan. Gini Bapak Ibu, mungkin semua kita baca Al-Quran, tetapi tidak semua kita mengamalkan Al-Quran. Kita bisa baca Bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya kita enggak tahu. Padahal tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ya kan gitu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, orang yang enggak mau kasih makan orang miskin. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang salat. Alladzina hum 'an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Betul kata orang lalai dalam salatnya. Kayak gini nih, Pak. Ini ceritanya di masjid Mushola Al-Hidayah ya kan. Nah ceritanya saya lah kita bilang, nggak usah bapak sama ibu, saya lah misalnya, orang itu misalnya saya kan gitu. Ini dia bawa motor nih, nah buru-buru. Kenapa? Karena waktu azan dia baru siap-siap dari rumah. Nah pas iqamah baru pula uduk. Sama kayak kita sholat Jumat tuh. Pas imam udah mau iqamah baru masuk masjid. Kalau enggak ngobrol ngerokok di luar gitu ya. Nah kebetulan nih buru-buru, dia pergi naik motor, uduk segala macam. Nah berdirilah pula dia mau sholat nih, makmum dia. Kunci motornya tinggal. Sholatlah pula dia kan gitu ya. Allahu Akbar, imaman dia juga Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Teringat kawan nih kunci motor. Kunci motor. Ini saya batalin kah? Atau saya lanjut ya? Lanjut aja lah. Ini dalam hatinya udah berdoa, ya Allah jangan hilangkanlah pula motor saya ya Allah. Nggak ada iftitah lagi ya. Ini dalam sholat dia pikirannya tuh motor aja gitu. Motor saya tadi itu kunci di situ nggak ya? Di situ nggak ya? Nah singkat cerita Bapak Ibu ya, imam baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mulk dibaca. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Al-Mulk 30 ayat. Ini motorku hilang enggak? Ini kalau hilang imam yang salah.
baca al-mulk pula dah tahu dah macam-macam nih. Ada nggak gitu sini? Alhamdulillah aku ya. Dikira dia ini imam baca 30 ayat Bapak Ibu. Rupanya imam tuh bijak. Makanya imam tuh kan sebelum sholat tuh nengok belakang ada orang kerja yang mau buru-buru masuk jam 8 ya kan, segala macam kan. Ada pedagang, bijak dia kan, nggak baca panjang-panjang, cuman baca satu ayat. Allahu Akbar. Nah kawan nih, bukan Allahu Akbar, Alhamdulillah. Kenapa? Karena pengen cepat. Makanya contoh misalkan kita nih ya, contoh misalkan ada rencana kan ya, ini bentar lagi mau pergi ke tempat sesuatu, udah nggak betah tuh, macam ada yang gelitikin aja, gini lah, gitu lah, gini lah. Apalagi contoh, nama betul. Demi Allah, karena kenapa? Nggak tahu ilmunya. Banyak di antara kita mengamalkan sesuatu tanpa didasari oleh ilmu pengetahuan yang benar. Ini contoh yang tadi Bapak Ibu. Marilah kita berpikir. Ibu tadi siapa nama Ibu? Ibu Dwi. Contoh misalkan saya panggil, hadiahnya kan di sini nih ya. Ibu Dwi. Datanglah. Ada hadiah di sini. Nah, Ibu datang kan? Coba kita Bapak Ibu. Ini Allah yang kasih hadiah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Untuk apa? Ada keterangan selanjutnya dalam keterangan lafaz azan itu. Hayya 'alal falah. Raihlah kemana? Contoh misalkan Ibu Dwi, datanglah. Di sini ada hadiah. Ibu Dwi datang. Ibu Dwi dapat hadiah. Allah panggil kita, datanglah. Katanya mau kaya. Katanya mau beli mobil, katanya mau lancar, kerja permanen. Allah, ketika kamu datang maka akan kuberikan sesuatu untukmu. Tapi kita enggak datang. Contoh ibu-ibu nih, Bu, misalkan nih, ibu nih lagi motong bawang nih, lagi masak. Hayya 'alas shalah. Ibu berhenti potong bawang, wudhu, sholat, apa lanjut potong bawang? Masya Allah, jujur kali ibunya. Tahu nggak kenapa kita lanjut potong bawang? Karena hadiahnya nggak nampak. Makanya kita harus punya iman. Ayo kita pikir-pikir yuk, biar nampak hadiahnya. Mata kita punya siapa? Di mata ini Bapak Ibu, kalau kita kaji tasawuf, ini mata bukan alat untuk melihat. Mata ini nggak bisa melihat sebenarnya. Tetapi cahaya nur yang ada di mata ini sehingga kita bisa melihat. Maka tidak semua orang punya mata bisa Ini ada nur nih. Qalbu ada nur. Di akal ada nur. Bapak Ibu. Kaki kita nih punya siapa Bapak Ibu? Punya siapa Bapak Ibu kaki ini? Kita bisa melangkah gini karena ada siapa yang kasih? Kalau Ibu Dwi tadi saya panggil dulu. Salat itu Bapak Ibu, inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya telah kuberikan padamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Fashalli li rabbika wanhar. Maka salat dan berkorbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus daripada rahmat. Salat itu adalah tanda syukur Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau bilang makasih, contoh Ibu Dwi tadi, Ibu bilang makasih nggak kalau saya kasih hadiah? Ibu bilang apa? Saya kasih hadiah nih. Ibu bilang apa? Itu salat itu sama. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Makanya kalau konsep kita nggak tahu yang kita buat, nggak berakhlak kita. Contoh misalnya ini,
Allahu Akbar. Allahu Akbar katsira. Alhamdulillahi katsira. Allahi bukratan wa asila. Lillahi fatrus samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Innas salati. Coba kita bareng-bareng. Innas salati. Terus. Oke, satu-satu kita cari tahu artinya. Innas salati artinya sesungguhnya salat nusuki ibadah saya, wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita ucap nih dalam sholat, tetapi cobalah misalkan tiba-tiba pas kita keluar dari masjid ada yang nyakiti kita marah nggak? Kalau sandal hilang kita kesel nggak? Padahal ingat sholat wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Makanya saya bilang ada orang dia itu tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Kalau dia tahu dia akan tahu. Karena menganggapnya dirinya lah yang menimpa tahu. Nah itu yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu kan? Contoh kita belajar nih, cari ulama, cari ustaz. Kalau kita mati, cuma tinggal. Bapak Ibu bukan ngomong-ngomong. Saya di Kota Batam, datang Kota Batam itu pertama makan apa Bapak Ibu? 3 bulan Bapak Ibu. Malamnya biji saya rebus. Akhirnya saya beli izin Allah kerja ya, udah banyak saya kerja PT, beli motor, rupiah buat orang naik motor beli Bapak Ibu. Apa kerja saya Bapak Ibu? Saya cuma mengajak kalau kita berbagi kita nggak akan izin. Saya usahakan siapapun yang saya obati, saya nggak minta tanya, kalau dikasih saya terima, nggak dikasih udah Allah bayar saya. Obati dari tahun 2017 Bapak Ibu ya. Akhirnya sekarang Bapak Ibu Allah titipkan ya Bapak Ibu, titipkan, expander Bapak Ibu. Bukan sombong-sombong, itu nggak mau mati. Kalau saya mati Bapak Ibu, expander itu nggak angkat saya sama kamu saya. Makanya saran saya Bapak Ibu, siapa tahu Bapak Ibu di sini ada yang mau beli mobil, jangan di expander Bapak Ibu. Karena dia akan kita semua. Dia ada bulan Bapak Ibu. Jangan bulan ngantar ke makam sama Bapak Ibu. Ya kan Bapak Ibu. Lalu kemudian Bapak Ibu, ketika contoh misalnya kita sudah sadar siapa kita, hamba Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada lagi semua. Kita ini contoh nih, saya contoh pernah nolong orang kerja. Akhirnya dia nggak baik lagi sama saya. Akhirnya saya bilang sama orang, harga. Untung aja ada tolong. Ada kita tolong. Allah yang tolong. Kita perantara. Makanya dalam hati ini harus paham Bapak. Kalau kita ditolong sama orang, jangan pernah kita lupakan orang di malam yashkurin nas, lam yashkurillah. Barang siapa tidak bersyukur kepada manusia, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Kalau kita ditolong orang, jangan pernah lupakan orang itu. Tapi kalau kita nolong orang, lupakan dia. Jangan diingat, itulah hakikat ikhlas. Maka kalau kita Bapak Ibu, ketika sebelum ajal menjemput, udah ikhlas kita semua, maka insya Allah ketika ruh keluar dari tubuh nanti itu mudah Bapak Ibu. Tapi kalau kita nggak ikhlas, sulit Bapak Ibu. Maka aku sakit. Ada orang cinta kepada jabatannya misalnya. Ya Allah, jangan dulu ya Allah mati. Aku ini melanjutkan jabatanku, begitu. Contoh jabatannya Ustaz misalnya, ya kan gitu. Contoh misalkan ada juga orang tuh cinta harta. Ya Allah, jangan dulu ya Allah, aku belum pulang menikmati hartaku. Tapi kalau ikhlas, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, punya Allah apapun yang ada di langit dan di bumi. Apa ya? Kita hidup tidak bawa apa-apa, mati pun tidak bawa apa-apa. Oke. Mungkin sebelum saya lanjutin, anak-anak ada satu, ada yang masih tak? Ayo, dek. Ustaz banyak dia nih. Mohon izin anak-anak jangan dulu pulang ya. Saya bukan pamer-pamer. Saya bilang kalau saya ceramah saya nggak cari duit, tapi saya mau bagi-bagi harta Allah. Anak-anak nanti saya bagi semua ya.
Ya. Iya. Anak-anak Bu. Bapak Ibu, ketika kita melakukan sesuatu itu sudut pandang orang macam-macam, biarin aja. Yang penting karena Allah. Ayo satu orang sini, adik. Angkat kaki putih boleh, itu ganteng kali. Ya. Kaki putih. Iya. Beradab ini beradab. Iya. Abang nampak ya. Nurnya ya. Mau dari mana? Ya. Enggak tanya, kok tahu Ustaz ini? Enggak tanya, kok tahu Ustaz? Kok tahu Ustaz? Allah kasih tahu melalui kamu saya. Oke. Nama kamu siapa? Hafiz. Udah berapa juz? Baru 4 juz. Boleh nanya? Boleh. Ustaz ganteng enggak? Ustaz sama kamu ganteng siapa? 11 dulu. Ganteng Ustaz. Ya? Ganteng Ustaz. Ganteng saya? Iya. Iya. Sekarang udah berapa juz? Masih ingat? 4. Saya ada ini kita baca kitab. Insyaallah kita apa? Kitab ini. Iya, kita apa? Boleh nggak? Ada nggak kamu hafal satu bait aja? Saya di rumah. Coba tes. Baca. Singkat aja sih. Pertama aja. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kalam itu terbagi menjadi 3. Masyaallah nih. Ini ya, kamu tinggal sama orang tua? Orang tua saya di rumah. Duduk di sini di Batam. Ya. Salam buat orang tua ya. Terus saja mengkaji ilmu agama. Ini untuk kamu. Habis itu kamu pilih satu aja juga. Satu aja. Oke. Ini ada madu, ini ada ruqyah. Mudah-mudahan ini doa saya bacakan zikir. Insyaallah mudah-mudahan kamu bisa hafal 30. Insyaallah mudah-mudahan suatu hari Ustaz lihat kamu lagi ceramah di depan pemerintah Kota Batam. Ya. Dah. Ya. Bisa enggak izin doakan Ustaz? Doa singkat bahasa Indonesia ya. Terserah kamu doa apa. Iyalah. Iya. Ya Allah. Semoga umur makin sering berbaginya. Pondoknya cepat jadi. Makin ganteng. Banyak rezekinya. Ya. Makasih banyak ya Bang. Oke, ini salam dulu. Nah, ada orang tanya kan Bapak Ibu sama saya kan. Tanyaannya kayak gini. Ustadz kalau salam kok sering cium tangan orang? Saya merasa orang itu lebih mulia daripada saya
saya rasa saya lebih banyak dosa daripada orang itu. Makanya kadang-kadang kalau salah sama bapak narik-narik itu, saya kadang tak tahan gitu ya. Ini buat kan, tapi ditarik kan gitu. Kenapa? Kami diajarin jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada siapapun. Karena kalau kita merasa diri kita baik, maka kelakuan kita jahat. Tapi kalau kita merasa diri kita ini banyak salah, banyak dosa, kita sibuk memperbaiki diri kita, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, Bapak Ibu ya kan? Nah, mungkin kayak gitu Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu ya? Lalu kemudian Bapak Ibu, orang kira pakai sorban kayak gini itu udah halim, bukan. Ini sunnah. Kenapa saya pakai sorban ini? Kalau dipakai di bahu namanya burdak Bapak Ibu. Kalau yang kayak peci yang kayak saya ini kan mutar-mutar ada nih kayak gini kan? Kayak Walid, masih ingat? Tapi saya bukan Walid ya Bapak Ibu ya. Nah, itu namanya imamah. Ada juga yang kayak pakai kayak imam-imam Mekah tuh yang di atas kepala itu namanya ghutrah. Nah, itu sunnah. Di dalam kitab disampaikan apabila seseorang laki-laki ketika sholat memakai sorban, itu lebih baik daripada orang yang tidak memakai sorban 1000 orang. Jadi kalau kita pakai sorban sholat sunnah, kita dapat pahala seperti orang sholat 1000 orang yang nggak pakai sorban. Pakai Bapak Ibu, Bapak ya. Kenapa? Karena sunnah. Bukan berarti kita nanti ditengok orang pula, nanti dituduh alim. Alhamdulillah. Macam betul aja Pak Ki Agus Moksin misalkan Pak, macam amin gitu kan Pak. Agus Moksin nih, amin. Umrah beliau. Saya belum lagi. Ya, makanya pakai aja. Ketika kita melakukan sesuatu, jangan mikirin orang, tapi buat karena Allah Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, yang saya buat di sini tadi itu bukan pamer-pamer. Saya cuma mau ngasih tahu sama kita semua, harta terbagi menjadi 3. Yang pertama yang kita makan jadi kotoran Bapak Ibu. Yang kedua yang kita simpan itu jadi rebutan anak cucu kita. Yang kita sedekahkanlah itu akan jadi amalan Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu usahakanlah sisihkan harta, karena itulah bekal kita ketika kita nanti di dalam kubur. Seperti syair ini Bapak Ibu. Coba kita merenung Bapak Ibu, dengarkan syair ini. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada salat di dunia, itulah dia teman setia. Jikalau ada sedekah di dunia, itu menjadi penerang kubur kita. Jikalau ada amal saleh di dunia, itulah hanya pembela kita. Janganlah suka disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Janganlah lalai dengan dunia sehingga lupa akan ibadah. Janganlah lalai dengan dunia sehingga lupa akan perintah. Sadarlah diri,
tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Tak tahu Bapak Ibu, tah saya, tah bapak, tah ibu yang duluan, tak ada yang tahu. Jangan pernah kita merasa diri kita, contoh misalkan hari ini kita udah sholat ke masjid, orang yang belum sholat ke masjid, dia macam betul dia ini orang, jangan. Coba Bapak Ibu pikir-pikir, yang gali-gali kubur itu siapa? Kadang-kadang pemabuk Bapak Ibu. Hah? Kalau contoh misal, mohon maaf bukan saya menyinggung suatu pihak. Ustadz mana ada pakai sorban di atas, turun ke bawah aja nggak mau. Kenapa? Bawa jabatannya. Coba belupas dulu sorban, turun ke bawah. Kenapa? Karena Ustadz yang tahu agama. Kadang yang cangkul-cangkul itu siapa? Itu tetangga kita yang suka mabuk. Maka kalau kita melihat ada tetangga kita yang belum sholat mabuk, doakan Bapak Ibu. Kita pengurus masjid, dirangkul. Maka kami ada punya misi di Kota Batam, ngerangkul anak-anak muda. Ini kru-kru saya anak muda semua. Kenapa? Biar supaya mereka ini nggak lalai. Kan generasi kita anak muda ini mau jadi apa Kota Batam kalau anak-anak mudanya lalai, ya kan? Maka jangan pernah merasa diri kita lebih baik daripada siapapun. Itulah akhlak. Kalau kita merasa diri kita buruk, kita akan memperbaiki diri kita. Kalau kita merasa aku, ketika kita mati, akunya mana? Saya, peci mamah dilepas, sorban dilepas, baju dilepas. Saya bisa mandi sendiri? Enggak. Saya hebat punya ilmu agama, bisa lompat-lompat sendiri? Enggak. Tetangga kita juga yang bantu kita. Maka oleh karenanya Bapak Ibu, sebelum kita didatangkan ke masjid untuk disolatkan di sini, datanglah ke masjid sebelum engkau didatangkan ke masjid. Contoh punya harta lebih, ayo kita bangun nih. Ketika contoh kita bangun masjid ini Bapak Ibu, mandalang ala khairan. Ada orang sholat di sini, tapi ada bahagian harta kita di sini, kita dapat bahagian pahalanya. Maka saran saya, kalau kita pekerja, itu per kakak aja, 100.000 aja. Contoh ada 30 kakak, ada berapa? Ya ini Bapak Ibu. Inilah yang kita bawa mati. Yang lain tinggal semua. Ya kan gitu. Kami mohon doanya Bapak Ibu. Kami juga lagi bangun pondok pesantren. Insya Allah saya akan gratiskan anak yatim, fakir miskin, duafa. Ini mereka ini ada juga Galbi, anak murid Pak Heru ya Pak ya. Alhamdulillah sudah kami rangkul dia. Itu saya nggak minta apa-apa Bapak Ibu. Allah yang support. Nah ketika kita di jalan Allah, Allah pasti nggak pernah tidur untuk nge-support kita Bapak Ibu. Ayolah kita bangun masjid nih. Saya juga Bapak Ibu, itu bukan jualan ya Bapak Ibu. Saya cuman menganalogikan gini. Kadang-kadang kalau kita infak nggak ada untung kan gitu. Jadi saya mau bilang kayak ini. Ayolah berinfak. Infak ke musola hidayah boleh, infak ke pondok pesantren Majelis Sulakin boleh. Ketika berinfak kami kasih hadiah, nah madu untuk obat, dah saya ruqyah, dah saya doakan. Nah kalau misalkan Bapak Ibu mau ruqyah setelah acara ini, boleh hubungi, ngobrol-ngobrol kan gitu ya, ataupun mungkin mau produk ruqyahnya silakan. Itu enggak saya makan Bapak Ibu, wallahi billahi saya enggak makan. Itu untuk menghidupi santri, untuk bangun pondok Bapak Ibu. Makanya misalkan ada Bapak Ibu pikiran, Ustaz ini jualan, urusan Bapak Ibu sama Allah. Urusan saya, Allah Subhanahu wa taala ya tahu Bapak Ibu. Terakhir Bapak Ibu, ketika kita hari ini Bapak Ibu, mungkin kita hari ini udah taat kepada Allah, tapi kepada kedua orang tua belum taat. Maka sesungguhnya kita adalah pendusta Bapak Ibu. Orang tua kita Bapak Ibu, ibu kita nih, ibu kita mengandung kita, dia sakit ya kan, ketika melahirkan itu luar biasa ya kan. Lalu kemudian dia membesarkan kita. Dalam Al-Quran dibilang wala takallahuma uf, bilang aja enggak boleh. Ketika hari ini kita masih punya orang tua, kunjungilah orang tua. Ketika kita hari ini masih punya orang tua, kalau dekat dia tinggal daerah Kota Batam, datangi, bilang ma, pak, makasih. Kalau dia di kampung, telepon Bapak Ibu. Karena nanti kita akan menyesal ketika dia sudah kembali kepada Allah. Dan itu merupakan akhlak.
Contoh misalkan, Ustadz saya cinta kepada Rasulullah. Tidak akan pernah dikatakan cinta seseorang kepada Rasulullah sebelum dia cinta kepada ulama. Kenapa? Karena kita nggak pernah nengok Rasulullah. Kita hanya mengimani Rasulullah. Tetapi macam mana kita ingat kepada Rasulullah? Caranya cintai ulama. Kita cinta ulama, namanya wasilah Bapak Ibu. Kalau kita udah cinta sama ulama, berarti benar nanti insya Allah kita cinta kepada Rasulullah. Kalau kita mau dapat ridha Allah, maka ridha itu ada di ridha kedua orang tua kita. Ridha Allah wa ridhal walidain, wa sakhatullah wa sakhatul walidain Bapak Ibu. Ridha Allah tergantung ridha kedua orang tua kita. Murka Allah tergantung murka kedua orang tua kita. Kalau orang tua kita senang, hidup kita mudah. Kalau orang tua kita senang, maka hidup kita indah. Doa-doa kita akan dikabulkan sama Allah. Makanya kadang-kadang hari ini kita berdoa Bapak Ibu, tetapi doa itu mungkin belum dikabulkan. Kenapa? Kita mungkin masih durhaka sama orang tua kita. Dan itu akhlak. Kalau benar salatnya, insya Allah akan benar di perbuatannya. Perbuatan itulah yang dinamakan akhlak Bapak Ibu. Ayo Bapak Ibu, sebelum saya akhiri Bapak Ibu, kita ingat dulu orang tua kita. Kalau kita ingat Allah terlalu jauh, kita selalu berandai-andai gitu. Kita, orang tua kita aja masih kita lawan, apalagi Allah. Kita, orang tua kita aja masih kita melawan. Macam mana kita mau taat sama Allah? Ya kan? Ayo coba kita ingat orang tua kita Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan suatu syair, mudah-mudahan syair ini menggugah hati ataupun diri kita untuk bisa taat kepada kedua orang tua kita. Dengan sebab itu insyaallah kita nanti dibuat sama Allah benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat orang tua masing-masing, pejamkan matanya. La ma'bud illallah, la ilaha illallah. Susah sekali ibumu mengandung, dari pertama hingga melahirkanmu. Ketika kamu lahir dipeluk dan dicium, di dalam ayunan disayang kamu. Sayang sekali nak ibu dan ayah pada kamu. Siang dan malam nak kamu dijaga, seekor nyamuk pun tak dibiarkan menggigit kamu. Kalau kamu sudah dewasa merantau meninggalkan ayah dan ibumu, sekali-kali nak kunjungi ayah dan ibumu. Jangan biarkan ayah dan ibumu sakit karena rindu padamu. Jangan biarkanlah ayah dan ibumu diazab karena dosamu. Kalau kamu sudah dewasa, namamu sudah tahu,
Jangan pernah lupakan jasa ayah dan ibumu. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Jasa ayah dan ibumu takkan mampu kau balas, melainkan Allah yang membalasnya. Kembang bunga mewarna waktu hujan turun, kembangnya tersusun indah warnanya. Tak guna lagi kamu menangis kalau ayahmu sudah tiada. Tak guna lagi kamu menangis kalau ibumu sudah tiada. Tak ada guna lagi Bapak Ibu kita menangis kalau orang tua kita sudah jadi jenazah. Hari ini semasa dia masih ada, kunjungilah. Beliaulah yang membesarkan kita. Kita dulu anak kecil, mungkin sekarang baru dapat jabatan. Kalau nggak dibesarkan orang tua kita, mungkin kita jadi apa hari ini? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Guru saya menyampaikan, belumlah kita dikatakan kita sudah cinta kepada Rasulullah sebelum kita cinta kepada ulama, Bapak Ibu. Belumlah dikatakan kita sudah mendapatkan ridha ataupun cinta Allah sebelum kita membuat orang tua kita ridha ataupun senang, Bapak Ibu. Itulah akhlak, Bapak Ibu. Sehingga dalam keterangan Al-Quran disampaikan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Salat yang seperti apa? Salat yang benar, yang tahu ketika salat dia sedang ngapain, rukun salat dia tahu, sunnah hayat, sunnah ab'ad dia tahu, tauhid dia tahu, tasawuf dia tahu, fikih dia tahu. Insyaallah dengan hal itu maka berakhlaklah orang tersebut, Bapak Ibu. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengingat waktu yang diberikan kepada saya, Bapak Ibu, mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Marilah kita gunakan waktu untuk terus melangkahkan kaki kita ke masjid untuk solat. Datanglah ke masjid sebelum kita didatangkan ke masjid. Sisihkanlah sebagian harta kita di jalan Allah. Itulah sebenar-benarnya harta kita. Harta kita yang nanti menjadi hak milik adalah yang kita bagi, Bapak Ibu. Sebelumnya Bapak Ibu, ada satu lagi Bapak Ibu, hadiah ini mungkin saya berikan kepada Abang MC. Mudah-mudahan bermanfaat ya Abang ya. Hanya inilah yang dapat saya kasih. Okey. Abang mungkin dah banyak duit, saya kasih madu aja. Ya, Bang. Ya. Sehat selalu abangku. Mudah-mudahan bisa ikut kami dalam mensiarkan remaja Kota Batam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin doa ada yang pimpin? Saya.
Izin Bapak Ibu, aminkan doa saya ya Bapak Ibu ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الحمد لله على نعمة الإيمان Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat iman ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Ya Allah, terima kasih atas nikmat Islam ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil ukhuwah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat persaudaraan ya Allah. Siapapun di antara kami yang hadir ada yang bermusuhan ya Allah, mohon damaikanlah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada lisan hamba ya Allah yang menyakiti siapapun yang mendengarkan tausiah hamba, Allah ampunilah hamba ya Allah. Afu anna, maafkanlah kami, waghfir lana, ampunilah kami, warhamna, sayangilah dan cintailah kami ya Allah. Alhamdulillah ala ni'matil hidayah. Ya Allah, terima kasih atas segala nikmat pertolongan darimu ya Allah. Allahumma ja'al lana nuran fi qulubana ya Allah. Ya Allah, mohon jadikanlah hati kami menjadi terang ya Allah. Waj'al lana nuran fi sami'na. Ya Allah, mohon jadikanlah pendengaran kami menjadi terang ya Allah. Wa basarina, penglihatan kami menjadi terang ya Allah. Wa fikrina, fikiran-fikiran kami menjadi terang ya Allah. Ya Allah, mohon lepaskanlah syaitan-syaitan segala keburukan yang bersemayam di fikiran kami ya Allah. Terangilah fikiran kami ya Allah. Wa hayatana, mohon terangilah kehidupan kami ya Allah. Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, halal lagi berkah, dan mohon terimalah amal ibadah kami ya Allah. Allahumma khtim lana bil iman. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan iman ya Allah. Wakhtim lana bil Islam. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan Islam ya Allah. Mohon ya Allah kepada kami semua yang ada di sini, mohon berikanlah ketenangan, kemudahan ketika nanti kami menghadapi sakaratul maut ya Allah. Wakhtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika bisu'il khatimah. Ya Allah, mohon akhiri hidup kami dengan melakukan kebaikan dan beramal saleh. Kami berlindung padamu dari segala keburukan dan maksiat daripada akhir hidup kami ya Allah. Allahumma ja'alna muqimas salatina wa min zurriyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, mohon jadikanlah kami dan seluruh keturunan kami menjadi hamba-Mu yang setia mendirikan salat ya Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, mohon berkahilah kami pada bulan Sya'ban dan mohon sampaikanlah umur kami sampai dengan bulan Ramadan ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya ilahi rabbi istajib du'ana ya Allah.
Mohon kabulkanlah doa-doa kami ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang mau konsultasi ruqyah ataupun mau produk ruqyah boleh hubungi kami. Insyaallah mungkin siapa tahu di sini ada yang mau berobat, kami tunggu sampai subuh Bapak Ibu. Kalau nggak ada mungkin kami izin karena kami akan melanjutkan safari dakwah besok Bapak Ibu. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Zulqadri bin Tengku Abdurrahman. Apabila ada kata-kata yang mungkin menyinggung hati ataupun perasaan Bapak Ibu, mohon dengan lapang dada agar dapat dimaafkan Bapak Ibu. Hanya itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya akhiri dengan pantun karena saya awali dengan pantun Bapak Ibu. Apabila bangun di pagi hari, segera ingatlah pada Ilahi. Bukan bermaksud untuk menyudahi tausiah ataupun pertemuan ini. Maka insyaallah mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.